Halo guys, selamat datang di channel Black Serundul. Kali ini Black Serundul sedang berada di Pupu Pet Care and Reptile Store. Dan ini adalah pemiliknya itu temen lama saya, Mas Radian. Halo Mas. Ya. Selamat datang di Pupu Pet. Ya. Kita kali ini mau bincang-bincang. Kalau untuk bahas reptil mungkin sebentar dulu ya. Kalau reptil banyak, ada banyak reptil. Kita mau bahas nanti, dan sekarang kita mau bincang-bincang sama Mas Ardian bagaimana sampai bisa punya angan-angan punya toko reptil gitu kan. Sekarang kita tanya cus Mas Radian. Halo. Halo, gimana Mas, sehat? Puji Tuhan sehat. Sehat, oke. Gimana Mas? Kok bisa buka toko reptil? Apakah suka dari reptil dari kecil? Apa gimana? Sejarahnya itu kalau saya kan emang hobi binatang udah dari kecil. Hobi binatangnya ya dulu piara anjing, piara marmut. Nah terus kemarin kan saya kerja tuh kerja di kapal. Nah di kapal kan nggak bisa piara binatang. Wah. Akhirnya hobi nggak jalan nih. Nah, saya pengen hobi jalan tapi juga syukur-syukur bisa jadi sistem rezeki untuk saya dan keluarga. Akhirnya saya bukalah Oke, pet shop ini. siap. Oke Mas, kalau ngomongin reptil ya, reptil di sini kan otomatis reptil itu kan kalau masyarakat kan tabu gitu. Nah itu dia. Termasuk ular tuh. Nah, Ular tuh tabu. Nah, gimana Mas Anto itu mengedukasi masyarakat biar ular itu tidak menyeramkan itu gimana? nah, kalau edukasi itu sebenarnya ya gampang susah, soalnya apalagi khususnya di daerah kita ya, di daerah kita Temanggung ini kan udah kena edukasi yang sebenarnya edukasi yang kurang tepat dari nenek moyang. Dianggapnya semua ular itu berbisa, semua ular itu berbahaya, semua ular itu kalau gigit nanti bisa mematikan. Nah kalau untuk edukasi sendiri, kalau sementara kebanyakan dari orang yang hobi reptil kan ke gathering atau ya bisa Ya. sebenarnya ke gathering, ke mungkin kalau acara resmi ya khusus memang itu edukasi. Nah kalau saya sendiri ini baru saya coba juga Mas Ayo. Iya, Maksudnya tak coba itu dengan saya buka kios seperti ini, ada standby binatang hidup, entah itu dari kadal, biawak maupun ular sendiri. Nah itu kurang lebih ya sekitar sebulanan ini ya lumayan jalan. Jadi masyarakat itu tahu ternyata ular nggak semua ular itu berbisa, nggak semua ular itu kalau misal menggigit itu bisa menimbulkan efek yang sampai nekrosis contohnya atau pembusukan. Betul. Ternyata di jenis ular sendiri ada banyak, ada jenis dari keluarga piton, ada yang jenis dari kolubrid, ada yang berbisa sendiri masih banyak gitu. Jadi mereka juga malah ikut belajar. Berarti kan saya bisa ambil kesimpulan sementara dengan seperti ini, ternyata edukasi jalan gitu. Kalau untuk itu kan masyarakat pun belum tahu ya tentang garam dan ular. Oh ya. Ya, bahkan saya pernah itu di tempat orang pramuka di Gondang situ.
ada yang bawa garam itu dikelilingin di tenda itu mas. Nah itu gimana mas? Soalnya kan ini udah semakin hari semakin jadi itu untuk ular itu apa ya dipandang sangat apa ya, image-nya tuh buruk sekali kan, sedangkan ular kan itu juga satu berhantu hidup, dia juga bermanfaat bagi pertanian gitu loh. Betul sekali. Ya itu mas, itu udah kena edukasi yang kurang tepat sebenarnya, edukasi yang kurang tepat dari sejak mungkin mbah-mbah kita dulu. Kalau ular itu dia takut dengan garam. Kalau untuk pramuka atau orang camping sendiri itu kan pakai garam tuh untuk menjauhkan dari khususnya moluska ya atau jenis lintah. Kalau itu memang oke karena jenis binatang moluska itu kan dia nggak punya sisik, jadi dia kalau kena garam dia ngefek. Iya. Kalau di ular kan dia nggak gimana, moluska nggak melendir ya. Iya, betul sekali. Tapi di sini Mas Radian ada ular. Ular ada beberapa, tapi saya pisah di atas. Jadi ibaratnya ada orang kesini misal mau beli pakan kucing atau pasir kucing atau perlengkapan anabul yang lain itu nggak takut dulu, soalnya paradigma masyarakat masih nggak usah pegang, orang lihat aja kan kebanyakan tuh 80% lah masih geli kalau lihat ular. Nggak cuma mbak-mbak, ibu-ibu, bahkan cowok pun lihat aja tuh geli. Jadi paling yang di bawah ini yang berkaki, kura-kura, iguana, untuk reptil ya itu aja yang di bawah ya. Untuk ular memang saya pisah. Tapi ini 2 lantai, ini Pupupet ini letaknya di Temanggung, di daerah Jalan Kedu ya mas ya? Betul sekali, Jalan Raya Keduparaan. Dekat Kuramil. Tersedia apa aja mas? Kita menyediakan pakan kucing ya, pakan kucing, anjing, aksesoris, anjing kucing juga, kelinci, ada pasir kucing, terus beberapa kandang-kandang kita juga sedia. Untuk reptil sendiri ini di sini kita ada lampu dari UVA UVB, kita ada UVA UVB, kalsium, hiding cave, terus fitting lampu keramik ada. Oke. Untuk Mas Adian itu untuk ini pertanyaannya random mas. Iya. Mucak, random. Ini konten random. Konten random. Untuk pelihara reptil Mas Radian itu yang betul-betul menekuni dan belajar itu berapa tahun? Saya mulai piara reptil itu dari 2009. 2009 pertama itu saya piara. Berarti masih sekolah? Masih SMA. Sekolah. Masih SMA. Awalnya juga sama, geli juga saya sama ular itu. Saya mikirnya ular itu bau. Terus Adi kan bilang geli, potongnya. Kok bisa jadi nggak geli? Dari mana? Dari teman. Dari teman kan piara tuh mas. Nah, terus saya inilah tanya-tanya di situ. Yang pertanyaan pertama yang saya tanya kan, ular itu bau nggak? Karena kan dari tekstur kulit kan dia basah-basah gitu kan. Kelihatannya wet look kan, wet look gitu. Saya tanya itu dulu, terus kok bisa nggak gigit? Terus ternyata ular bisa dipelihara. Nah di situ saya kan ya dari kecil suka binatang, hampir semua binatang saya suka. Nah di situ saya mulai tertarik tuh, pegang ya kayak nunjuk gini, pelan-pelan saya cium, nggak bau. Itu. Tapi saya untuk pegang sendiri saya masih takut mas. Nah lama kelamaan interaksi terus, ternyata menarik ya. Dengan menarik itu kan kalau cuma itu doang, saya ibaratnya untuk kedepannya kurang mas. Berarti saya harus punya. Gitu. Saya harus punya gitu, biar saya ngadepi langsung. Akhirnya ya saya
piara tuh. Berarti Ular- pertama kali pelihara reptil ular. ular retik mas. Retik. Pertama tuh retik Normal. ya, normal. Normal. Piara retik itu aja jinak kan, Oh. yang katanya jinak gitu loh. Yang katanya Cina. Katanya jinak. Pertama kan saya kasih makan mas. Oh. Ceritanya ini sedikit cerita ya. Saya kasih makan, dia makan 1 mencit. Setelah dia habis 1 mencit itu kok nyamber mas. Takut saya mas. Bener. Saya mikir besok saya berani megang enggak. Gitu. Di situ saya memang zaman dulu kan informasi nggak seperti sekarang. Zaman sekarang ibaratnya informasi itu jauh lebih terbuka ya. Kita lihat dari manapun lah, Iya, dari bisa. YouTube atau dimanapun Bisa. kita memang mau pelihara apapun, mau hobi apapun memang kita harus belajar Iya, di situ. iya, masuk setuju. Nah, itu takut mas saya mas, nyamber mas. Ternyata itu namanya feeding response. Feeding Gitu. response. Itu nggak cuma sampai situ tok ceritanya mas. Ada lagi mas. Kok matanya jadi putih ya? Katarak ini. Saya mikirnya gitu. Iya, Katarak ini. sama. Saya foto, saya kirimin ke temen. Bro, ini kok jadi putih, katarak ya. Padahal kalau piara burung kan kalau deket lampu kan dia suka katarak kok. Bisa katarak lah. Apa ini kakinya? Itu mau shading atau mau ganti kulit? Oh gitu. Nah, itulah saya belajar di situ. Itu masih awur-awuran ya di awal ya, masih awur-awuran. Tapi kalau untuk belajarnya benar-benar belajar itu mungkin saya di tahun 2010 setahun setelah itulah saya mulai belajar lah, ternyata kok genetiknya banyak, terkhususnya di retik itu sendiri kan wow sekali ya kan, banyak ada ini itu dan ternyata di reptil itu bisa jadi kanvas hidup mas. Maksudnya kanvas hidup tuh dari genetik ini campur genetik ini, nah dia bisa menghasilkan satu individu, satu ular tapi dengan motif dan warna yang luar biasa menurut saya. Makanya di situ saya makin seneng nih, makin belajar. Cuma kan ya di tahun 2014 kan saya udah nggak bisa piara lagi, soalnya saya harus praktek, harus kerja, di kerjaan juga nggak bisa piara itu vakum lama. Tapi di waktu saya vakum itu saya juga masih belajar dari internet, dari YouTube. Saya banyak-banyak lihat dari YouTube-nya orang kita sendiri Indonesia, mantep-mantep loh Mas. Banyak lah orang yang hebat di bidang itu, maupun di YouTube orang luar. Apalagi kita juga harus open minded di semua kalangan. Nggak bisa satu informasi langsung kita berarti gini nih. Kalau saya nggak bisa sistem kayak gitu. Udah dapet ininya, teorinya, udah dapet ilmunya, harus saya praktekkan langsung. Oh iya, gitu. Oke, siap. Oke, makasih Mas Radian untuk bincang-bincangnya hari ini. Mantep pokoknya. Siap, pokoknya sukses selalu dulu Mas Radian. Tambah sukses, pokoknya doanya tambah sukses, sehat, tambah rezeki, gitu ya. Amin. Gitu. Oke teman-teman semua, mungkin untuk konten hari ini mungkin cukup dulu, dan untuk kedepannya mungkin kita bisa lihat-lihat apa aja yang di itu Popopet, ada hewan apa aja, ada pakan hewan apa aja, nanti kita bisa lihat di lain waktu. Oke, terima kasih, salam nyerundul Mas Bro. Josman tuh, wis lancar banget.